Berdiri lagi. Jalan, nah iya. Loh, jalan. Jalan, jalan. Nah. Terus jalan, Dek. Assalamualaikum, welcome back to my channel, bersama aku Feni. Jadi video kali ini aku mau berbagi tips seputar cara stimulasi anak kita agar bisa cepat berjalan. Jadi sebenarnya nggak harus berpatokan anak harus bisa berjalan di usia 12 bulan atau 1,5 tahun atau bahkan 9 bulan nih ada yang udah bisa berjalan. Nggak harus kita banding-bandingkan juga anak kita dengan anak orang lain. Yang penting kita tetap pantau tumbuh kembangnya itu sesuai dengan usianya. Biasanya memang rentang anak bisa berjalan itu di usia 12 sampai 18 bulan atau di usia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lebih, mungkin mama bisa konsultasikan ke dokter untuk tumbuh kembang anaknya ini sesuai baik atau gimana. Jadi yang penting kita selalu kasih semangat dan stimulasi ke anak kita agar tumbuh kembangnya itu sesuai dengan usianya. Jadi untuk anak aku yang pertama, ini pengalaman aku, anak pertama itu bisa berjalan di usia 12 bulan, itu masih 3 langkah, 4 langkah. Kemudian di usia 12 bulan lebih itu bisa lancar berjalan di sini. Tapi untuk anak yang pertama aku ini nggak bisa merangkak. Jadi dia langsung berdiri kemudian berjalan. Beda dengan anak yang kedua ini yang bisa berjalan di usia 11 bulan lebih, dia sudah bisa berjalan 3-4 langkah, kemudian memasuki usia 12 bulan itu sudah lancar berjalan. Tapi di sini bedanya anak yang sekarang ini yang bisa berjalan 11 bulan ini, dia itu karena merangkaknya itu lebih cepat, jadi kadang dia meskipun bisa berjalan lebih milih merangkak. Jadi kadang males-malesan nih, meski bisa berjalan di usia 11 bulan, kadang dia lebih memilih merangkak daripada berjalan. Tapi kemudian sudah usia 12 bulan, sekarang berjalannya sudah cepat. Jadi di sini mama bisa pakai tips-tips dari aku untuk stimulasi anak kita bisa cepat berjalan. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu di bawah, kalian nyalakan loncengnya, kemudian jangan lupa untuk like dan komen apa saja di bawah seputar pengalaman mungkin yang bisa dibagikan di kolom komentar seputar tumbuh kembang anak atau pengalaman anak bisa berjalan. Sekarang kita ke bahasannya. Jadi sebelum ke tahap berjalan, biasanya dipastikan dulu bahwa anak kita sudah bisa duduk secara mandiri. Mungkin mama bisa stimulasi dengan cara kasih bantal di sekelilingnya, dibantu terlebih dahulu, atau mama juga bisa dengan cara pegang tangannya, kedua tangannya, tapi pelan-pelan bantu dia dari posisi tidur ke posisi duduk, kemudian kasih bantal di sekelilingnya agar dia berusaha tegap untuk duduk sendiri. Kemudian tahap kedua itu tahap merangkak. Mama bisa stimulasi anak kita itu merangkak ke depan itu dengan cara kasih mainan nih di sekelilingnya, di depannya, agar dia berusaha meraih mainan tersebut. Jadi dia akan bisa merangkak karena dia terpancing untuk mengambil mainan yang ada di depannya. Kemudian untuk stimulasi anak kita agar bisa berdiri, kita bisa cari tempat yang bisa dia berpegangan seperti tembok atau meja atau kursi, bantu dia untuk berdiri, kemudian bantu dia untuk berpegangan di sekelilingnya. Di sana anak kita lama-lama bisa secara mandiri untuk merambat di sekelilingnya. Kemudian untuk tips anak agar bisa berjalan ini biasanya aku pakai kursi. Kalau enggak mama bisa beli di online shop, di Shopee, itu mungkin kayak baby walker gitu untuk dia berpegangan, untuk dia dorong. Tapi kalau mama nggak bisa beli ya pakai aja alat bantu di rumah seperti kursi. Jadi dia nantinya akan
kalau dia sudah bisa berdiri dan berpegangan, dia akan berusaha mendorong kursi tersebut. Jadi anak aku stimulasi dengan cara itu. Menurut aku cukup efektif ya, karena anak kita bisa melangkahkan kakinya dengan berpegangan kursi atau baby walker tersebut. Kemudian tips dari aku, biasanya aku bantu dia berdiri itu di tembok. Jadi tembok anak aku itu aku berdiriin di depan tembok. Jadi awalnya dia kakinya itu seperti mencengkram gitu, berusaha tegap. Kemudian tangannya biasanya gini karena masih takut awal-awalnya ya. Jadi nantinya lama-kelamaan dia setelah berdiri di tembok itu dia berusaha untuk berdiri tegap. Kemudian kalau dia berani itu biasanya melangkah 1 langkah 2 langkah, kita ada di hadapan anak kita. Jadi ketika anak kita berusaha melangkah dari tembok itu 1 langkah 2 langkah, kalau dia nggak kuat itu biasanya akan jatuh ke kita kalau kita ada di hadapannya. Jadi kita jaga, kita kasih semangat nih, ayo nak, ayo kamu pasti bisa berjalan, ayo jalan gitu. Ayo nak, jalan nak ini, atau kita pancing, kita ada di hadapannya, kita pancing dengan mainan. Jadi dia berusaha untuk melangkah ke depan ke kita. Jadi dia terstimulasi dengan cara tersebut. Jadi biasanya ini juga cukup efektif. Anak aku biasanya kalau aku berdiriin di depan tembok nih, apalagi aku pancing dengan mainan, aku semangatin dia untuk berjalan ke depan, aku itu biasanya dia terpancing untuk melangkah 1, 2, 3 langkah. Kemudian ketawa karena bisa berjalan, itu biasanya seperti itu. Kemudian tips dari aku, selain berpegangan di kursi atau baby walker, kemudian berdiriin di tembok, kemudian tips yang ketiga itu kita bisa kasih mainan di tangannya. Jadi ketika dia sudah bisa berjalan, karena dia takut nih mencengkram masih kaki sama tangannya, kita bisa kasih mainan di tangannya untuk dia berpegangan. Jadi tumpuannya di mainan yang dia pegang. Jadi ketika dia melangkah sudah berjalan, itu dia biasanya nyengkramnya itu di mainannya. Mama bisa kasih di kanan kirinya. Kemudian saat dia melangkah, dia mencengkramnya itu berusaha kuatnya itu di mainannya. Jadi aku seperti itu tipsnya. Kemudian untuk tips yang terakhir itu biasanya aku pakai mainan, pancing dia untuk meraih sesuatu itu di usia dia tahap merangkak ataupun berjalan, pancing dia untuk meraih mainan. Jadi saat dia sudah tegak nih berdiri di tembok, dia sudah berani melangkah 1, 2, 3 langkah, kita kasih mainan. Itu penting sih menurut aku, kita pancing dengan mainan, karena dari mainan tersebut dia akan berusaha meraih, kemudian dia berusaha untuk memberanikan melangkahkan kakinya ke depan untuk meraih. Jadi tips dari aku untuk stimulasi anak bisa berjalan itu yang aku lakuin. Bisa dengan kursi, baby walker, kemudian kita berdiriin di tembok, kemudian kita kasih mainan di hadapannya. Yang terpenting juga kita kasih support ke anak kita kasih semangat mungkin dengan cara, ayo nak, ayo dek, kakinya dilangkain, ini ada mainan, adik bisa, ini jalan, adik udah bisa gitu. Kita kasih semangat ke anak kita. Jadi anak kita itu terangsang, terstimulasi. Jadi anak kita bisa lebih cepat berjalan. Jadi dia bisa masuki tahapan-tahapan tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Jadi itu tips dari aku ya Mam. Semoga video aku ini bermanfaat, tips-tips dari aku bermanfaat. Mungkin Mama kalau ada tips yang lain bisa share di kolom komentar di bawah seputar tumbuh kembang anak atau pengalaman Mama stimulasi anak agar bisa berjalan. Semoga video aku ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Dadah.